Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahmawati dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan mengenai dukungan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada 24 Oktober 1945 setelah Perang Dunia II. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Ruang lingkup peran PBB mencakup penjaga perdamaian, pencegahan konflik, dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, PBB juga menangani berbagai permasalahan mendasar seperti pembangunan berkelanjutan, bantuan bencana, terorisme, mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan berbagai hal lainnya. Lalu, bagaimana peran dan respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia? Perjanjian Linggarjati tidak berlangsung mulus karena terjadi perbedaan penafsiran terhadap beberapa pasal. Contohnya, pada saat Belanda menolak klaim Indonesia atas Irian Barat atau Papua. Perjanjian Linggarjati pun berakhir setelah Van Mook menyampaikan pidato di radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati pada 15 Juli 1947. Setelahnya, Belanda melancarkan usaha perebutan kembali Indonesia pada agresi militer Belanda I yang terjadi pada 21 Juli 1947. Pada saat itu, tentara Belanda memfokuskan serangan pada 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Lalu, pada Agustus 1947, perwakilan Indonesia tampil di Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya. Sidang ini diselenggarakan untuk mencari jalan keluar dari konflik militer antara Indonesia dan Belanda. Kemudian, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi pada tanggal 25 Agustus 1947 yang bernamakan KTN atau Komisi Tiga Negara. KTN memutuskan tugasnya di Indonesia adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda secara damai. KTN mengusulkan perundingan antara dua negara ini sebaiknya dilakukan di sebuah tempat yang netral, yaitu di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville, sehingga dinamakan Perundingan Renville. Hasil perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia, namun hal tersebut tidak mengendurkan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengepung kota Yogyakarta dengan alasan bahwa Indonesia sering melanggar gencatan senjata. Aksi militer ini dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda II. Hal ini yang menyebabkan Perjanjian Renville gagal. Pada aksi militer ini, kota Yogyakarta berhasil dikuasai dan para pemimpin Indonesia ditawan oleh Belanda, termasuk Soekarno dan Hatta yang diasingkan ke Bangka. Para delegasi Indonesia menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di Paris pada 22 Desember 1948 dan juga Konferensi Inter-Asia di New Delhi pada 20-23 Januari 1949. Kedua forum ini membahas tentang agresi militer Belanda II di Indonesia. Kunci membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Perundingan tersebut bernama Rumroyen yang berlangsung pada 17 April 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Delegasi Indonesia diketuai oleh Muhammad Rum. Perundingan Rumroyen menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya penghentian agresi militer Belanda II dan berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. Namun, Belanda semakin gencar mempropagandakan Republik Indonesia.
Pada akhirnya, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta mematahkan propaganda Belanda. Hal tersebut membuat Belanda terpaksa membuka peluang digelarnya perundingan lanjutan, termasuk kemungkinan dilakukannya penyerahan kedaulatan. Kemudian, konferensi meja bundar diselenggarakan di Ridderzaal, Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949. Hingga akhirnya, Belanda resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia atau Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949.